Tasya. Kak. Lo lagi pesen ojol ya? Iya. Kok lo masih di sini nggak pulang? Gue pikir lo mau pulang sama gue. Tapi ternyata lo pesen ojol dan ya makanya gue nungguin lo. Tapi keputusan di lo sih. Gimana? Lo mau pulang bareng gue atau sama ojol? Lagian ojolnya belum dapat kok. Udah, bareng lo aja. Ya udah. Yuk. Ini helmnya. Ya lu pakai sendiri aja. Oke. Lo nggak berniat tas lo taruh di depan gitu? Mau tas lo aja nggak ntar depan? Nggak muat duduknya, itu tas lo yang duduk. Ya udah. Yuk, duduk. Udah, gue naik ya. Iya. Berarti rekamannya yang ada di Budia itu rekaman teleponannya Arin dong? Bener dong? Ya berarti dia ngerencanainnya nggak sendirian. Ya iyalah kan berdua sama Bella, Ayang. Enggak mungkin sama Bella. Kalau sama Bella kenapa harus teleponan? Kenapa nggak langsung ketemuan aja? Kan bersebelahan tenda kita berdua. Gimana sih? Enggak, soalnya aku percaya sama Bella. Bella kelihatan juga nggak tahu apa-apa. Gini ya Ayang, kita tuh harus hati-hati. Karena kebanyakan orang itu menilai seseorang melalui temannya, ngelihat dulu temannya. Kalau kita punya teman yang baik, ya otomatis orang itu yang kita nilai juga baik. Nah, kalau orang itu punya teman yang jahat, ya siapa tahu orang itu punya sifat yang gak jauh beda sama temennya yang jahat itu. Makanya kalau milih teman itu yang baik-baik, kayak kamu temenan sama geng kabel yang anaknya baik-baik, ya kan, nggak bikin kekacauan, nggak bikin rusuh. Jadinya orang menilai kamu juga baik gitu. Iya, dikira kabel band nggak pernah berantem. Tapi kan nggak Ya mulai- udah intinya pernah nggak berantem. mulai Ya udah rusuhan. intinya. Aku nggak percaya kalau Arin telepon Bella. Titik nggak pakai koma. Pas orang lain. Ya kalau orang lain terus siapa, Ayang? Kan selama ini tuh berdua bestian. Udah, coba dipikir dulu. Pertama-tama, kamu pikir siapa yang bikin ulah pertama kali dipersami sampai bikin kegaduhan, kekacauan? Aldino, Madam Pretty. Nah itu dia. Arin teleponan sama Madam Pretty. Wah, iya bisa sama Madam Pretty. Secara Madam Pretty kan nyamar terus ketahuan. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan rencana dia supaya bikin persami kacau. Makanya dia itu kerja bareng sama Arin. Ya iya. Tapi ketahuan. Harusnya kalau belajar kayak begitu mah kita berdua ya Yang ya. Ya nggak sih? Kita kan jago nyamar. Yang, kenapa sih ketawa? Enggak, aku tuh keinget aja reaksinya Madam Pretty pas wignya kesangkut di jam tangan aku, terus ketahuan sama anak-anak semua. Iya lagi. Ya ampun kok aku bisa nggak salah. Ampun, kalian ketawanya enak banget sampai kedengeran di jalan. Nih.
Kalian baru pulang bersami ya? Maaf ya, kalian nunggu lama. Ibu soalnya nggak ninggalin kunci. Ibu santai aja, kayak sama siapa aja sih. Kalau nunggu ibu mah aku rela kapanpun, sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan juga aku tungguin, Bu. Bisa nggak usah ngomong kayak gitu, nggak sopan gitu orang tua mah. Ih, siapa sih orang aku itu nggak bercanda, aku serius. Aku kan sayang sama ibu kamu. Orang ibu kamu tuh camar aku, ya nggak, Bu? Ya udah, nggak usah ribut. Kalian pasti capek kan habis bersami. Mau minum apa? Nggak usah repot-repot, Bu. Kebetulan aku mau langsung pulang aja. Yakin? Apa janjian kamu lapar ya? Mau makan ya nggak mau minum? Kali ini aku nolak rezeki dulu ya, Bu. Tumben pisan. Iya, aku ngantuk banget, Ayang. Badan aku pegel-pegel, kurang tidur. Iya, aku mau langsung pulang, mau tidur soalnya kangen sama kasur kamar. Boleh kan itu juga kalau dibolehin sama Ayang, boleh kan? Ya boleh lah, masa enggak? Siapa tahu gak dibolehin. Kan jelas-jelas kamu bucin banget sama aku, nggak mau jauh-jauhan dari aku. Ya kan? Ya kalau kamu bolehin ya aku sok aku pulang. Kalau nggak dibolehin juga ya aku paling numpang tidur di sini ya, Bu ya. Boleh. Lagian apa sih? Udah lah Bu, nggak usah didengar. Tahu sendiri botol kecap kayak gimana, dari lahir emang begini. Enggak lah, orang dari lahir aku nggak bisa ngecap begini. Paling oe-oe. Iya itu kan ngecapnya kayak ala bayi. Nenek-nenek. Akhirnya kembali ke kamarku yang tercinta. Aduh, capek banget. Setelah tidur di tenda. Ya ampun, baru sampai udah ada aja yang nelfon. Halo Kariko. Ya ampun, iya ya udah lo tenang aja. Udah gue rapiin semuanya, rumah tuh udah rapi, kamar lo udah rapi, nanti lo balik ke sini udah rapi semuanya pokoknya ya, udah enak. Iya sekalian nanti gue ganti tuh spray kesukaan lo yang bunga-bunga itu. Ih bawel banget sih lo ah. Tinggal pulang doang, ribet banget sih lo ngomong mulu. Aduh, udah dong Kariko, lu gak usah ngomel-ngomel. Gue tuh balik bersami, capek. Nyebelin banget ya. Ya udah. Pokoknya nanti kalau mau balik ke sini, udah mau sampai, lo kabarin gue ya. Oke? Bye. Kenapa sih dia harus pulang ke sini juga? Hei Kariko. Sumpah ya, lo tuh orang paling nyebelin tau gak sih sedunia? Ya, tapi perhatian juga sih. Tapi enggak. Lu ngeselin tau gak? Ih. Tante Preti! Tante! Sayang, kenapa? Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang jahatin kamu ya? Mana? Coba lihat kamu ada yang terluka. Kamu sakit. Kamu sakit, sayang. Iya tante, aku sakit. Sakit hati sama kelakuan tante dari kemarin, tau nggak? Apaan sih? Tante pikir kamu beneran kenapa-napa gitu. Kamu diapa-apain gitu sama teman-teman kamu. Canda kamu nggak lucu, tau nggak? Sekarang, aku mau nanya sama tante. Kenapa tante mau kerja sama Arin? Sementara aku minta tolong tante aja buat ngejatuhin Ben Rifki semalam. Tante nggak mau nolongin aku. Kamu pikir tante kamu ini keledai, hah? Yang bisa jatuh 2 kali di lubang yang sama? Enggak sayang, kamu tuh bisanya marah-marah terus sama tante. Tapi kamu mana pernah sih ngargain pengorbanan tante ke kamu? Bisa nggak kamu ngargain itu? Karena semua rencana tante tuh selalu gagal dan kacau. Buktinya tante mau nyulik si Michelle, tapi kenyataannya apa? Malah nyulik si Arin. Asal kamu tahu ya, kenapa tante nolongin Arin? Semuanya itu demi kamu lah. Demi aku? Demi aku gimana tante? Tante denger ya, tante udah pasti di blacklist sama pihak dari sekolah karena kejadian kemarin. Dari situ aja, aku udah pasti bakalan disidang sama guru-guru yang ada di sekolah. Ditambah lagi, tante pakai acara
kerja sama Arin dan bikin kacau acara Persami kemarin. Tan, kalau sampai para guru tahu kalau tante kerja sama Arin, pasti ujung-ujungnya nama aku juga bakalan keseret. Udah deh, kamu tenang aja, kamu nggak usah khawatir. Nama kamu tuh nggak bakal keseret-seret. Tante bisa jamin itu, karena rencana tante tuh udah cantik banget. Nama kamu dan nama tante nggak akan disebarluaskan sama si Arin. Karena tante tuh nggak ngotorin pakai tangan tante sendiri, jadi nggak akan ada yang tahu satu orang pun kalau tante kerja sama Arin. Makanya kamu tuh nggak usah negatif thinking terus sama tante. Pokoknya, aku nggak setuju sama cara tante. Dari awal Persami sampai kejadian semalam. Titik. Enggak. Sayang, kamu tuh jangan ngambek mulu, bisa nggak sih? Jangan kayak anak kecil. Aduh, Al! Kamu kenapa sih marah-marah terus sama tante? Ah? Kamu tenang aja, nama kamu nggak bakal dibawa-bawa, nggak akan ada yang tahu kalau tante kerja sama Arin. Aku nggak mau lagi ngomong sama tante.